Di pegunungan Sumatera, ada satu satwa yang memilih hidup jauh dari keramaian. Ia tidak tinggal di padang rumput, tidak pula di hutan terbuka. Rumahnya adalah tebing terjal, lereng berbatu, dan goa-goa sunyi di balik hutan hujan tropis. Ia jarang terlihat, jarang terdengar, namun keberadaannya menyimpan cerita penting tentang hutan dan tentang perubahan yang sedang terjadi. Kambing hutan Sumatera, Capricornis sumatraensis, satwa liar yang dikenal sebagai penikmat sepi. Tubuhnya kekar dan berotot, diselimuti bulu kasar berwarna hitam keabuan. Sekilas menyerupai anak kerbau, namun dengan kelincahan seorang pendaki gunung. Ia hidup di kawasan pegunungan Bukit Barisan, bermain di tebing curam, dan bersembunyi di celah bebatuan serta goa. Bagi kambing hutan Sumatera, tebing curam bukan ancaman. Di sanalah ia hidup, bergerak, dan bertahan dalam kesendirian yang telah menjadi bagian dari dirinya. Di siang hari, kambing hutan Sumatera menghabiskan waktunya di balik lebatnya hutan pegunungan. Ia berdiam di lereng-lereng gunung, bersembunyi di antara semak rapat dan bebatuan, menyatu dengan kesunyian yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya. Ketika cahaya mulai meredup, ia perlahan bergerak menuju tebing-tebing tinggi. Di sanalah goa-goa kecil menantinya, tempat ia beristirahat, terlindung dari dingin dan dunia luar. Urusan makan tidak pernah dilakukan dengan tergesa. Hanya dua waktu yang ia pilih, pagi dan sore. Pada saat itulah ia keluar dari persembunyian, mencari daun-daun muda dan pucuk hijau yang tumbuh di hutan primer. Talas hutan, ketela liar, rigo-rigo, serta tumbuhan beraroma tertentu menjadi santapannya. Sederhana, alami, dan hanya ditemukan di belantara yang masih utuh. Bagi kambing hutan Sumatera, setiap hari adalah tentang keseimbangan. Bergerak saat perlu, berdiam saat waktunya, mengambil secukupnya dari hutan, lalu kembali menghilang ke dalam sunyi pegunungan. Namun, hanya pada waktu-waktu tertentu, sunyi itu terpecah. Musim kawin pun singkat, hanya terjadi pada bulan Oktober dan November. Sejenak menghapus kesendirian yang selama ini ia jaga. Di masa itulah, kambing hutan Sumatera tidak sendiri, berbagi ruang, berbagi langkah dalam waktu yang begitu berharga. Ketika musim berlalu, ia kembali pada tabiatnya semula, melangkah sendiri dan menyatu lagi dengan sunyi yang menjadi rumahnya. Kambing hutan Sumatera hanya hidup nyaman di hutan primer pada ketinggian 200 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Ia memiliki indera yang tajam dan naluri waspada yang tinggi. Itulah sebabnya satwa ini jarang terlihat dan sulit diteliti. Hingga hari ini, jumlah populasinya di alam liar belum diketahui secara pasti. Dan ketidaktahuan itu sendiri menjadi pertanda betapa rapuh keberadaannya. Namun kini, hutan Sumatera terus berubah. Sebagian berubah menjadi ladang, perkebunan, permukiman, dan kawasan industri. Namun, bagi satwa yang hidup menyendiri dan bergantung pada hutan yang utuh, setiap perubahan menyisakan jarak. Hutan yang dahulu menyatu, kini terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Bagi kambing hutan Sumatera, fragmentasi hutan bukan sekadar penyempitan wilayah. Ia berarti jalur jelajah yang terputus, sumber pakan yang berkurang, dan ruang berlindung yang makin terbatas. Satwa ini tidak mudah berpindah. Ia tidak menyesuaikan diri dengan keramaian. Ia hanya bertahan di ruang yang tersisa. Dan ketika ruang itu terus mengecil, jarak menuju kepunahan menjadi semakin dekat. Di pegunungan, pepohonan dan tumbuhan kecil menyangga tebing-tebing curam. Akar-akar mereka memeluk tanah, menahan batu dan lereng agar tetap bertahan. Ketika penyangga itu perlahan menghilang, tebing menjadi rapuh. Daun-daun muda yang dahulu tumbuh tak lagi tersedia. Bagi kambing hutan Sumatera, hilangnya pepohonan berarti hilangnya sumber makanan dan tempat bergantung. Dan ketika langkahnya menghilang dari tebing, bukan hanya satu satwa yang lenyap. Keseimbangan alam pun ikut goyah, meninggalkan lereng-lereng sunyi yang semakin mudah runtuh.
kambing hutan Sumatera berstatus satwa dilindungi. Namun perlindungan formal tidak selalu sejalan dengan kondisi di lapangan. Perkembangbiakannya lambat, 1 atau 2 anak dalam 1 kelahiran. Setiap kehilangan habitat adalah kehilangan yang sulit tergantikan. Di tebing-tebing sunyi Bukit Barisan, kambing hutan Sumatera masih melangkah perlahan. Jika suatu hari langkah itu benar-benar menghilang, kepunahannya tidak datang tiba-tiba. Ia hadir perlahan, bersama hutan yang terus menyempit dan ruang hidup yang kian habis. Dan ketika langkah sunyi itu berhenti, kambing hutan Sumatera menjadi salah satu penanda awal bahwa keseimbangan alam sedang runtuh.